posisinya paling susah itu Ganjar Ya. karena gini, dulu kan dia ada di balik Jokowi, maksudnya jadi timnya Jokowi. Nah ketika ada rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo, dia pun masih ada di balik Jokowi. Tapi ketika hari ini sudah lihat ada Gibran di 02, itu kan posisinya Ganjar itu paling susah. Karena kan sejak awal ideologinya mereka kan ingin meneruskan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi gitu. Kalau kita lihat 01 itu kan mereka udah gampang aja untuk menjadi antitesa Jokowi, karena kita lihat Anies dari dulu kan memang track recordnya kayak gitu. Nah, tapi yang paling susah tak lihat ini Ganjar, karena dia tadinya ada di kubunya Pak Jokowi, terus ketika dia pecah mau melanjutkan Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi nggak di sini gitu loh. Itu tak lihat, makanya kayak susah banget elektabilitasnya naik gitu. Ya susah, nggak bisa. Ya suaranya Ganjar itu sebenarnya kan suaranya pendukungnya Jokowi. Iya. Karena pendukungnya Jokowi kan berpikir setelah beliau agaknya Pak Jokowi condongnya ke Ganjar, makanya mereka dukung Ganjar gitu. Kan tidak banyak orang kenal Ganjar sebetulnya. Iya. Jawa Tengah apa hebatnya sih, kalau dia udah di DKI lain cerita. Iya. Dan lagi pula di Jawa Tengah juga dia nggak berprestasi amat gitu loh. Masalahnya ada terobosan besar. Iya. Beda cerita kalau dia ketika di Jawa Tengah itu ada hal-hal menarik, terobosan, itu lain cerita. Mungkin orang dengan mudah untuk memilih Ganjar kan gitu. Nah, masalahnya dia nggak fenomenal gitu loh di Jawa Tengah gitu. Jadi masih tergolong gubernur yang biasa lah. Ya bukan gubernur buruk bukan, tapi ya biasa aja. Bukan yang gemilang. Bukan yang gemilang. Lain cerita kalau Jokowi dulu. Jokowi ketika memimpin Solo, Bro sendiri kan orang Solo. Kan ya aku dengar banyak cerita lah ketika Jokowi memimpin Solo, bagaimana dia sangat rapi yang menertibkan PKL dan lain sebagainya lah, banyak lah prestasinya. Nah itu kan lain cerita kan, orang sampai melirik. Nah Ganjar apa yang dilakuin? Aku yang bingung gitu loh. Nah, ya pasti lah ada lah yang dia lakuin. Ganjar orang baik, cuma ya itu untuk kelas sampai ke titik capres masih belum ada sesuatu yang bisa ditonjolin. Makanya masyarakat belum kenal dia, jadi suaranya nebeng Jokowi. Nah ketika Jokowi pindah, ya mau apa sih? Udah hilang semua. Gitu. Kalau kita lihat kan di debat, ini kan kemarin kan sudah debat ke-5 kalinya. Kita kan setidaknya sudah bisa melihat kira-kira capres, cawapres pikirannya biar kan gitu, kita udah bisa lihat. Nah, di antara mereka pun juga yang akhirnya lucu itu Ganjar, yang suam-suam kuku gitu. Misal kalau Prabowo kan sejak Gibran masuk, mereka kan jelas maksudnya mereka ada di kubu pemerintahan gitu. Nah, Anies sejak awal memang antitesa karena yang dia sampaikannya perubahan. Tapi yang bikin susah ini suam-suam kuku sih Ganjar. Dia pengen melanjutin Jokowi, tapi Jokowinya udah nggak ada. Makanya walaupun dia mungkin pribadi yang baik, karena kan kita tahu waktu dia di DPR dulu kan sepak terjangnya seperti apa. Ya, pribadi yang baik, pribadi yang sangat positif. Tapi seolah-olah masyarakat nggak bisa melihat si Ganjar ini untuk di kontestasi yang hari ini nggak bisa melihat sinarnya Ganjar kayak waktu di DPR gitu. Jadi ya susah, kasihan. Padahal mungkin salah satu di antara ketiga ya. Mungkin kalau aku pribadi dengan hati nurani sebelum ada kasus bola, aku hatiku itu Pak Ganjar. Gitu. Kamu ya gitu? Iya. Ya, sama berarti. Jadi salah satu yang membuat aku juga menarik dukungan dari Pak Ganjar yang tadinya kan yang Piala Dunia itu ikut menyuarakan banteng dan sebagainya. Tapi ketika Piala Dunia tiba, itu yang kok gini ya, maksudnya Jokowi sudah kerja keras untuk memperbaiki segala infrastruktur, tapi malah hanya dengan ucapan sekecap itu akhirnya Piala Dunia batal gitu. Nah itu mulai aku menarik dukungan dari Pak Ganjar, dan saat ini posisinya susah. Kalau Kak Rinto sendiri sebenarnya lebih condong
sih prosesnya panjang ya bro. Jadi sekarang sih aku udah punya pilihan, tapi ya nggak tahu juga apa tak pilih apa enggak, kan suka-suka saya kan saya. Ini yang nggak dipahami banyak orang. Banyak orang berkata wajib, apalagi pendeta wajib untuk itu, nenda dosa gitu kan. Mana ayatnya? Jangan asal dosa. Itu hak suara. Menggu pakai apa ndak hakmu itu terserah kamu, gitu loh. Ketika kamu nggak pakai hak suaramu ya suara orang lain yang menentukan. Nah, tinggal kamu mau nggak nasib bangsamu ditentukan orang lain kan gitu kan? Iya. Nah, kamu mau ya monggo gitu kan. Tapi kalau kamu nggak mau ya bersuaralah kan gitu kan. Itu clear lah di situ. Jadi kalau ada orang Kristen ya jemaat masih berpikir bahwa nggak ikut nyoblos dosa, kamu salah besar. Kenapa saya ngomong gini? Karena ada yang ngomongin saya gitu loh. Jadi saya harus nyoblos, pendeta nggak boleh golput gitu. Ya tak tanya dalam mana ayatnya gitu. Jangan ngawur lah gitu. Karena apa-apa itu ya mesti ada ayatnya yang berbicara, jangan asal-asal. Kita kan orang Kristen kan seringnya gitu kan, asal bunyi aja nggak ada ayatnya kok ngomong gitu. Jadi saya itu berawal ketika pilpres ini ya berawal dari orang yang tidak punya pilihan sebenarnya gitu. Dulu awal-awal ya aku ngomong aku golput untuk saat itu gitu karena aku belum punya pilihan. Kenapa belum punya pilihan? Nah ceritanya begini. Sejak awal saya ini sebenarnya pendukung Ganjar. Dukung bukan karena apa-apa ya, bukan karena saya dibayar atau apa, nggak kenal loh saya Ganjar kayak gitu. Kalau yang lain kan mungkin karena ada angkanya ya. Iya, jadi sudah ada kontrak apa ya nggak tahu. Cuma saya ini ya senang politik. Saya punya talenta sejak kecil itu talenta saya pengamat. Itu sejak kecil bro. Suka ngamati apapun. Sejak kecil itu, bukan gede baru ngamati, sejak kecil. Nah, salah satunya dalam dunia politik yang saya amati sebenarnya di dunia politik itu saya sih nggak ada partai favorit sih. Cuma kalau saya amati yang rada normal ini PDIP saat itu sebelum muncul PSI. Ini terang-terangan ya saya. Nah di dalam PDIP itu yang saya lihat kadernya yang oke. Ini di luar Jokowi ya. Kalau Jokowi tak rasa sudah di atas awan lah, nggak ada bisa nandingi lah. Bagi saya sih gitu sih. Nah kita singkiri dulu omongan soal Jokowi. Di bawahnya Jokowi di PDIP itu ada dua orang yang menurut saya bisa cukup saya kagumi. Dua orang itu yang satu adalah Ganjar Pranowo, yang kedua Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko masih tahu? Legend. Nah kenapa saya mengagumi sosok Budiman? Di zaman Orde Baru dia salah satu anak muda yang sangat berani melawan orang. Bahkan sampai di penjara mungkin tidak banyak yang ke-shoot di media waktu itu, tapi Budiman salah satu yang di-shoot di media dan dia punya ideologi yang bagus. Beliau sih bahasanya cukup tinggi sehingga tidak banyak orang bisa ngikuti alur berpikirnya. Tapi sebenarnya kalau saya dengarkan dia ini gagasan-gagasannya atau bahkan diksi yang dipakai ini hanya bisa muncul kalau orang punya perenungan yang mendalam gitu. Jadi itu saya suka karena ini berarti orang beneran mikir gitu loh, bukan ikut mana-mana. Karena kadang-kadang diksinya dia tuh nggak ada di politisi lain. Keren gitu. Berarti otentik Gimana? Betul, dan bukan cuma soal keotentikannya yang kita lihat, tapi saya menilai alur berpikirnya bener gitu. Yang lain-lain kadang-kadang kan politisi lain itu kan halu lah, kemudian sudah tahu salah ditutupi lah, gitu-gitu kan. Tapi Budiman tak lihat benar. Itu Budiman. Kemudian yang kedua Ganjar. Ganjar itu sejak awal saya lihat ini bukan masa sekarang ya. Ini zaman ketika mereka masih DPR nih. Ganjar belum dikenal sebagai gubernur, nggak ada yang tahu. Jadi maksudnya orang awam nggak banyak yang tahu. Nah saya melihat Ganjar itu positif dia gitu. Di DPR itu dia termasuk yang positif. Waktu itu dia jadi pansus Bank Senturi kalau nggak salah. Nah itulah mulai Ganjar muncul banyak di media. Waktu saya lihat dia, cara berpikirnya saya lihat lurus, benar. Kemudian sikapnya menanggapi serangan lawan juga positif. Dan saya sedikit banyak kan bisa membaca apa ya istilahnya ya,
situasi kebatinan orang lah. Waktu saya dengar dia, saya tahu ini orang baik, lurus pikirannya. Sejak itu saya kagum, saya ikuti. Tiap kali dia muncul di media, saya dengarkanlah dia ngomong. Dan saya anggap, wah ini bagus nih, one day mungkin akan jadi calon presiden ya orang. Itu pikiran saya waktu itu, zaman masih DPR gitu. Saya ya sedikit-sedikit memprediksi dia akan kemana gitu. Ini salah satu politisi bagus nih di Indonesia. Kemudian waktu zaman waktu itu di Jawa Tengah butuh sosok gubernur yang bagus. Itu kan saya ada saudara-saudara orang PDI lah. Sebelum itu, bahkan sebelum pemilihan, saya ngomong suatu kali kalau Jawa Tengah butuh gubernur, Ganjar itu kader yang bagus di PDI, saya ngomong gitu. Mereka padahal orang-orang PDI ini, mereka ngomong Ganjar ini sopo. Tidak ada yang tahu, belum dengar ya. Belum dengar. Makanya saya berani bilang bahwa saya itu mengikuti Ganjar sebelum sebagian besar orang PDI tahu, belum para Ganjaris. Nah, para Ganjaris belum menemukan dia, saya sudah tahu ini orang kualitasnya bagaimana. Nah, singkat cerita, mungkin beberapa tahun setelah saya ngomong gitu, terbukti Ganjar dipilih oleh ketua umum maju sebagai calon gubernur. Ketika dia maju, ya tentu saja saya kepada siapapun yang saya kenal, ya saya ajak, milih Ganjar gitu. Kepada siapapun yang saya ajak bicara gitu. Tanpa ada endorsement ya dari Ganjar. Saya nggak kenal, yang ketemu juga ya. Singkat cerita dia jadi gubernur bahkan sampai 2 kali, ya kan. Di situ saya fine-fine aja sih gitu loh. Karena ya kita nggak tahu kesulitannya memimpin Jawa Tengah, tapi memang terus terang kurang terlihat sih kualitas Ganjar yang mungkin selama ini saya harapkan. Tapi saya tidak kecewa gitu. Maksudnya ya oke lah, kita nggak tahu sesusah apa pimpin Jawa Tengah. Saya juga bukan orang di birokrasi kan gitu kan. Hanya saja memang terakhir ketika dia masih menjabat itu yang saya sangat kecewa adalah ketika kita ada event Piala Dunia U20 ya. Di situ dia sama Koster menolak kedatangan Israel. Itu tolol sih bagi saya sih. Serius, itu tolol. Tololnya gini, pertama kalian itu event ini udah tahu jauh-jauh hari. Ini kan bukan event tanding kampung kan. Udah tanda-tanda jauh-jauh hari. Kampung aja pasti jauh-jauh hari kabar-kabar kan. Apalagi event sebenarnya kan udah lama. Kenapa menjelang hari lalu baru ngomong gitu? Gini, ketika Ganjar ngomong gitu, saya spontan ngomong sama bro, wah jadi calon presiden ya di sini, gitu kan? Sah nih jadi calon presiden. Lu kenapa? Dalam hitungan saya, Ganjar ini kan diinginkan rakyat waktu itu karena pendukung Jokowi menginginkan dia, tapi tidak diinginkan ketua umum kan? Bener kan? Ketua umum pengennya anaknya yang maju kan? Nah, tapi karena dia tidak punya tidak diinginkan ketua umum, ya susah. Tapi elektabilitasnya tinggi. Nah, begitu dia umumkan atau mendeklarasikan atau berkata-kata bahwa tidak menginginkan Israel datang, saya ngerti ini mesti syarat nih untuk jadi capres. Gitu. Bukan berarti syarat gini ya, syaratnya kamu harus tentang Israel karena benar-benar ideologinya benci Israel. Saya sih tidak yakin itu. Kalau memang benar ideologinya partai menentang Israel, itu pasti sudah dideklarasikan sejak awal dong. Iya nggak kira-kira? Mana ada lu punya ideologi baru ingetnya sekarang gitu. Kemarin lupa itu ideologi macam apa gitu. Itu kan bullshit kan. Itu kita nggak goblok lah gitu. Aku paham bahwa dia memperkatakan itu menentang kedatangan Israel itu ya syarat, hanya sekedar syarat. Nah kamu berani ngomong gini, artinya kamu adalah orang yang cukup tunduk dengan apa kata ketua umum. Dalam arti letterlock petugas partai original, nggak campur-campur gitu loh. Nangkep deh. Nah saya melihat ada kecenderungan di dalam partai ini bahwa ketua umum suka yang gitu-gitu. Ya mungkin di
ketua umum partai lain juga gitu juga kali ya. Cuma kan kebetulan mereka tidak punya panggung untuk memperlihatkan itu gitu loh. Makanya yang tersorot sekarang Banteng. Bukan berarti partai lain bagus, jangan salah. Lebih busuk mungkin juga iya. Terus terang aja gitu. Nah, tapi memang ya malahnya hari ini Banteng kesorot buruknya gitu. Dan bagi saya waktu itu saya kelihatan banget bahwa kok dia berani ngomong gitu. Kenapa saya berpikirnya jauh ke sana? Karena saya kenal cara berpikirnya Ganjar sudah lama. Itu belasan tahun, sebelum dia gubernur berarti kan sudah belasan tahun saya ikuti. Ganjar itu setahu saya dengan pola pikirnya yang positif, tidak mungkin hanya perkara sepak bola dia ungkit-ungkit soal penjajahan gitu loh. Okay. Nggak mungkin itu kalau Ganjar murni. Ya tapi orang berubah ya, saya nggak tahu. Tapi setahu saya rentetan berpikirnya tidak seperti itu sih. Bisa bedakan lah mana yang urusan penjajahan atau apalah argumen mereka, atau hanya sekedar ini main bal-balan cok gitu begitu. Nah, karena saya melihat Ganjar tidak mungkin begitu, maka saya tahu ini mesti syarat. Kalau kamu berani ngomong gini, ada kemungkinan kamu dipertimbangkan jadi capres. Kira-kira gitu lah diberi layanan. Ini saya orang awam menduga ya. Kita rakyat boleh kan berasumsi kan. Salah sendiri tidak diungkap apa adanya. Kita berasumsi. Mumpung jadi rakyat. Makanya kita punya hak ngomongin demokrasi ya. Nah, tapi akhirnya benar setelah itu tidak lama setelah peristiwa itu ya benar dia dicalonin jadi capres. Selisihnya cuma berapa bulan? Wah, nggak sampai lama. Terbukti. Jadi teori saya ya sedikit banyak benar. Tapi itu membuat saya sebagai orang yang kenal atau ya sedikit banyak paham cara berpikirnya Ganjar menjadi menarik diri. Yang awalnya saya kepingin Jokowi diteruskan oleh Ganjar sebelum diumumkan. Ketika diumumkan malah males saya. Kenapa males? Karena yang pertama kamu untuk menjadi capres itu syaratnya gak bagus sih gitu loh. Tadi kan urusan sepak bola, urusan main yang datang juga anak usia 20 tahun. Orang Israel 20 tahun bisa apa gitu loh. Toh Israel juga gak bagus-bagus amat timnya. Lawan Indonesia mungkin menang Indonesia siapa tahu. Iya. Itu kok kamu permasalahkan gitu, hanya untuk sekedar tiket sebagai capres gitu. Kalau dia adalah seorang seorang negarawan sejati, mestinya nggak usah gitu sih. Ya bilang aja ya kalau saya layak jadi capres, ya silakan capres kan, kalau enggak nggak apa-apa sih. Harusnya mikir gitu dong. Karena gini, ini yang saya titik beratnya gitu. Dia kan ngomong bahwa ini tuh ideologi kebangsaannya Soekarno gitu loh. Oke, kamu menganggap itu kebangsaan atau apa? Ingat loh, bangsamu, rakyatmu ini menghendaki Piala Dunia loh, gitu. Iya kan? Presiden, pemerintah semua udah nyiapin itu. Berarti kan sudah oke. Iya. Kemudian rakyat juga oke-oke aja loh. Ya kan? Senang loh. Senang. Nah, event besar kok. Itu kan gini, kalau U20 berhasil, ini kan syarat untuk kita akhirnya dipertimbangkan untuk Piala Dunia Senior gitu loh. Ya. Itu kan nama Indonesia melambung tinggi gitu. Gitu. Nah, berarti kan Indonesia sangat senang. Bahkan saya sampai membayangkan, wah gila nih, Solo kedatangan atlet seluruh dunia, wah ini keren nih gitu kan. Orang Brasil, orang Argentina datang sana main bola, wah itu animo masyarakat gimana gitu. Saya bayangkan itu. Rakyat senang, sudah ada persiapan triliunan, lalu dia berani ngomong bangsa ini ideologianya menentang itu. Nah, bagi saya sih simpel ya, itu ideologi bangsa atau ideologi partai gitu. Dan terbukti kamu megang ideologi partai, itu yang membuat saya akhirnya menarik diri. Jangan-jangan kalau kamu jadi presiden nanti, yang kamu bela bukan lagi kepentingan rakyat atau ideologi berbangsa, tapi kamu setianya pakai ideologi partai. Ya kan, gitu loh. Saya mikirnya sampai ke sana sehingga, males saya kalau gini gitu loh. Urusan bola yang kecil aja kamu nggak berani membela.
mau membela kepentingan rakyat besar. Wah, nol lah, omong kosong. Nah ini belum selesai bro. Di titik itu saya kecewa sama Ganjar. Padahal pilihan saya itu awalnya. Nah maka di titik itu saya nggak punya pilihan. Karena saya tidak fansnya Prabowo. Sejak dulu nggak pernah saya ngefans sama Prabowo. Bukan berarti dia orang jahat sih, enggak juga. Cuma ya nggak serk aja gitu loh. Apakah karena dosa masa lalu? Oh, nggak pusing saya kalau soal itu. Dosa masa lalu itu ya katakanlah dia penculikan 98. Itu goreng-gorengannya politisi aja tuh bro. Simpel, misalkan hari ini kan orang PDI kan ngungkit-ngungkit itu kan. Simpel kok. Ketika Megawati jadi capres melawan SBY, itu pasangannya Megawati siapa? Prabowo loh pernah. Berarti kan otomatis kamu pernah menerima orang yang punya dosa masa lalu. Capres ketua umummu sendiri menerima itu dulu. Dan sekarang mungkin itu nggak masuk akal. Itu sudah pasti hanya gorengan politisi aja sih. Nah saya nggak punya hati ke fans Prabowo sih nggak pernah. Nah jadi detik itu saya golput. Dia kan pernah ngomong. Belum ada kan makanya saya ngomong. Pengen golput ini detik itu karena saya merasa tidak ada siapapun yang cocok lah di hati saya. Kan pilihan hati kan. Cuma belakangan bahkan ketika Gibran dicalonkan, saya juga belum gini-gini amat, maksudnya belum tertarik lah gitu. Cuma lambat laun saya berpikir bahwa Pak Jokowi ini kan terbukti sanggup untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih baik. Itu orang mau bantah silahkan, tapi datanya banyak sekali hampir di semua sektor mungkin. Soal pertanahan iya, soal pembangunan iya, soal perekonomian iya, dan lain sebagainya. Dia naik semua. Dari sekian presiden yang ada, yang akhirnya sanggup membangkitkan Indonesia jadi sangat baik hari ini, itu kan Jokowi. Jadi menurut tafsiran saya lah, dia ini tahu bagaimana caranya membesarkan Indonesia. Dari sekian banyak politisi dia tahu, bukan sekedar asumsi, itu sudah terbukti gitu. Jadi kalau seandainya sekarang Jokowi memiliki sikap politik, ya kan, katakanlah gampangnya dia ada di balik Prabowo atau dia mendukung Prabowo dan Gibran, kalau itu pilihan beliau dan saya anggap dia adalah politisi yang paling tahu memajukan Indonesia, maka ya kenapa aku nggak ikut dia aja ya? Gitu. Dia terbukti sudah mampu membesarkan Indonesia, otomatis dia juga tahu caranya membesarkan Indonesia ke depan. Gitu. Jadi pilihan dia saya anggap itu yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Karena nggak ada pilihan yang bisa kita lihat saja. Ya, betul. Salah satunya bukan berarti Jokowi dewa ya, tapi kita mau bukti lewat mana ya? Sedangkan satu-satunya bukti Indonesia maju ya lewat Jokowi doang. Iya, benar nggak gitu? Kan gitu kan? Iya. Simpel sih gitu sih cara berpikirnya. Jadi kemungkinan hari ini agak condong ke 02 ya. Kalau saya ya. Kalau saya ya. Oke. Sekali lagi ya belum tentu saya pilih ya. Suka-suka saya kan. Berarti masih dari pengamatan. Iya, pengamatan. Ini kan ngomong dari pengamatan saya. Kenapa hari ini ya tak tanyakan 03 dan 02? Nah, kenapa? Karena yang 01 bagi saya nggak layak diomongin. Walah, kalau 01 bagi saya sudah cacat logika sejak dulu kala itu. Jadi mohon maaf rakyatnya 01 ya. Kenapa kita nggak ngomongin 01? Karena terlalu halu Anda itu. Memang apa namanya sudah tidak layak diomongin. Kalau ada rakyat yang mau pilih ya untuk tanggal 14, kalau saya boleh memberikan arahan, kalau nggak 32 deh. Ya. Karena kita nggak ngomongin 01 di sini, ya itu tadi karena nggak layak untuk diomongin. Nggak layak, itu sama sekali nggak layak. Ini dagelan aja itu. Iya. Saya lihat kampanyenya ada malaikat Jibril itu nyuruh kita milih 01. Wah itu sih gendeng sih itu. Itu sudah gila. Mohon maaf. Kalau itu udah gila lah. Ya, enggak usah diomongin. Anda jadi gila. Kalau dari saya ini orang yang suka dengan Jokowi. Karena dari awal saya kan orang Solo, jadi memang saya banyak mengikuti PDIP sejak awal. PDIP itu salah satu partai yang
mungkin kalau bisa dibilang sekolah kaderisasinya itu yang terbaik dari di antara partai-partai yang lain. Gitu ya. Itu PDIP. Makanya lahirlah ada banyak tokoh dari PDI Perjuangan yang memang militan untuk politik. Nah, dan terbukti juga ada Ganjar Pranowo, ada Budiman Sujatmiko yang akhirnya besar dari PDIP. Dan saya suka sekali ketika saya bisa menggunakan hak pilih saya ketika memilih Pak Jokowi. Dan itu terbukti saya juga ada di bagian orang-orang Indonesia lain yang memilih Pak Jokowi. Dari perjalanan 10 tahun Pak Jokowi, beliau tahu apa yang harus dibenahi, beliau fokus untuk pembenahan infrastruktur, karena di negara kita memang kita butuh untuk membenahi infrastruktur. Gimana investasi asing masuk, gimana caranya ada pengembangan kalau infrastruktur tidak diperbaiki. Saya mendukung Pak Jokowi 2 kali ketika saya melihat dinamika politik saat ini sampai saat ini. Awalnya saya tadi sudah ungkap sedikit, saya adalah orang yang mendukung Ganjar Pranowo karena ada Pak Jokowi di baliknya. Ya. Jadi saya lihat Pak Ganjar ini orang yang dimentori langsung oleh Pak Jokowi. Maka dari itu bagi saya mentormu aja sekelas Jokowi, harusnya kamu next bisa lah lanjutin pembangunan bangsa untuk memikirkan bangsa. Itu masih tanda tanya bro. Lu dimentoring bener apa enggak? Ngaku tuh kan gitu. Itu kan bisa aja. Nah, tapi ketika kita lihat Piala Dunia, jujur di hati hancurnya luar biasa. Iya, karena saya tinggal di Solo, bayangkan di dekat rumah saya di Stadion Manahan ada Piala Dunia. Wah, itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Ya, betul. Dan makanya saya termasuk orang yang sangat sakit hati dengan langkah politik yang diambil Pak Ganjar untuk menolak Israel. Tapi ketika ada isu yang muncul bahwasanya saat itu MK sedang digugat supaya menurunkan batas usia dari cawapres, itu menurutku seru ini. Akan ada drama politik apa yang tertariknya di situ mulai di situ. Jadi ini kalau beneran bisa diturunin usianya, terobosan ini bisa nih, mungkin Mas Gibran bisa ya. Bahkan saya mikir itu sebelum berita ngomong kayak gitu, karena kan saat itu kalau kita dengar Denny Siregar itu kan juga ngomong nggak mungkin Gibran ke Prabowo, itu kan nggak mungkin. Nah, sebelum Denny Siregar ngomong saya juga melihat, karena itu kan PSI kan juga memberikan justru PSI yang paling awal, kalau nggak salah bulan Maret itu. Karena dia kan konsennya ke anak muda, jadi biar anak muda punya ruang lebih lah. Nah, ini seru nih kalau bisa nantinya Mas Gibran bisa masuk gitu. Karena saya sebagai warga Solo, saya merasakan pembangunan yang dilakukan Mas Gibran. Jadi memang baru kerasanya 2023 ya. Karena tahun 2020-21 awal itu masih COVID saat itu. Jadi saya sendiri termasuk orang yang cukup berisik di Solo untuk menghujat Mas Gibran. Nah, tapi ketika masuk di tahun 2022, beliau berhasil membuktikan bahwasanya Solo ini ternyata bisa dibangun, bisa dibenahi, bisa dimaksimalkan segala aspek yang sudah ada. Makanya beliau banyak merevitalisasi tempat-tempat wisata yang ada di Solo. Yang tadinya mangkrak itu katanya. Tadinya mangkrak. Ada namanya Lokananta, studio rekaman terkuat di Indonesia. Jadi di tangan Mas Gibran itu kembali diaktifkan. Dan saat ini merupakan salah satu wisata musik. Kalau orang mau dari luar kota mau ke Solo, pasti orang-orang musik singgahnya di Lokananta itu. Karena di sana juga dibikinin kafe dan lain sebagainya. Mereka bisa nongkrong, mereka bisa cek rate harga kalau mau rekaman di sini gimana, fasilitasnya. Mereka juga bisa sejarah-sejarah musik belajar di sana. Dan ternyata tidak hanya musik saja yang diperhatikan. Ada Taman Balai Kambang itu direvitalisasi. Kemudian saat ini kalau misal Anda ke Solo, Anda lewat Simpang Joglo, itu saat ini sedang dibangun. Jadi rel kereta apinya itu dinaikkan supaya yang di bawah nggak macet lagi.
Nah, jadi ada banyak hal yang dibangun Mas Gibran gitu. Ini memang kota kecil kita bangun supaya pendapatan masyarakat meningkat, tapi supaya nggak macet gimana caranya? Jadi semuanya dipikirkan. Jadi minimal sekalipun mungkin ide nggak datang dari Gibran seandainya, iya. Tapi dia berani eksekusi, Mas. Berani eksekusi. Jadi memang negara kan juga menyiapkan anggaran dan lain sebagainya. Oh, Solo anggarannya segini. Nah, cuman anggaran yang diperuntukkan untuk masa jabatannya Mas Gibran itu tidak lebih besar dari wali kota yang sebelumnya. Maka dari itu saya lihat berarti dengan pembangunan yang bisa saya lihat secara visual hari ini, beliau memang salah satu orang anak muda yang punya dedikasi tinggi untuk memperbaiki kota Solo. Jadi cukup bagus kinerjanya untuk kota Solo. Nah, makanya ketika ada wacana untuk MK digugat untuk menurunkan batas usia cawapres, wah ini mungkin bisa nih masuk. Jadi sebelum Gibran muncul di media, saya sudah mikir gitu. Sejak Pak Jokowi melihat Pak Ganjar memberikan statement untuk menolak Israel di Piala Dunia, itu pendekatannya Pak Jokowi itu sudah tidak seperti zaman dulu. Kita bisa lah melihat apa pidato Pak Jokowi ketika beliau dengan tegas mengungkapkan bahwasanya hati-hati harus dalam memilih pemimpin, ya kan? Ya, mulai dia nggak lagi ngendorse. Ya, sebelumnya kan kalau kita lihat Pak Jokowi presiden yang bagus itu kan rambutnya putih. Ya. Tapi saat itu beliau dengan tegas, beliau dengan apa namanya? Kalau Kak Adito pernah bilang kan Pak Jokowi salah satu politikus yang main simbol, ya kan? Ketika beliau memberikan penekanan ketika hati-hati dalam memilih pemimpin, artinya beliau juga sudah ngewarning ini. Ya, kasih simbol-simbol. Iya, jadi mungkin Pak Jokowi sudah bisa kalah. Ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini diumumkan oleh koalisinya PDIP, saya mulai bisa melihat bahwa kayaknya nih Gibran nanti maju sama Prabowo. Karena dengan percaya diri, saya ada di barisan Pak Jokowi. Saya kalau nggak ada Pak Jokowi, kalau saya nggak direstui Pak Jokowi, saya nggak akan maju. Itu kan cuma Prabowo. Dan akhirnya terbukti di bulan Oktober Mas Gibran dicalonkan. Dan bagi saya sih, kayak isu MK dan lain sebagainya, itu pun bagi orang banyak saat ini mahasiswa teriak-teriak Gibran ini adalah anak haram baby nepo, ya. anak haram konstitusi, ya kan? Sangat. Itu kan anak-anak mahasiswa saat ini hari ini kan menyuarakan itu. Ada Solo juga ada di demo soalnya. Padahal setiap orang itu punya hak untuk mencalonkan dirinya. Yeah. Maka dari itu ketika PSI menyuarakan menggugat MK untuk menurunkan, itu sesuatu yang positif karena anak-anak muda sudah bisa punya ruang untuk dilibatkan dalam pemerintahan negara. Ya, benar. Ini kalau MK sih bro, kalau saya lihat dari mana-mananya memang ya nggak ada hukum yang dilanggar, gitu aja. Kalau soal etis, semua orang boleh punya standar etis masing-masing. Kalau seperti itu ada yang ngomong pelanggaran etis berat kan gitu kan, yang dilakukan oleh pamannya Gibran. Bagi saya sih ya biasa aja di negeri demokrasi ini seperti itu. Ya kebetulan aja karena suaranya Jokowi akan pindah ke Prabowo dan kemungkinannya menang besar aja. Makanya dibikin itu seolah-olah pelanggaran etis yang gimana. Sejak dari dulu namanya undang-undang ya diubah sedikit atau banyak oleh kepentingan tertentu ya biasa aja sebenarnya. Cuma nggak ke expose aja sih gitu aja. Dan itu yang main di dalamnya ada hubungan entah keluarga, entah hubungan bisnis, kan gitu kan. Biasa aja sih. Terus kalau ada masalah gini, tapi kan pamannya Gibran gini. Ingat ini yang paling penting harus diingat. MK itu ada 9 hakim. Kalau suara terbanyak menang, maka sah undang-undang. Gitu kan? Waktu itu undang-undang untuk meloloskan usia 35 ya, asal dia sudah pernah menjabat ya. Itu kan 5/4 kan? Oh iya. Iya kan? Iya. Pernah baca ya. 5 hakim MK
katakanlah setuju, gampangnya begitu, yang 4 menolak. Jadi menang yang 5, akhirnya undang-undang lolos gitu kan. Ingat bahwa pamannya Gibran itu 1 bukan 5. Udah gitu aja. Masa iya mereka yang 5-5 itu enggak independen semua? Ya, berarti Anda menentang 5-5-nya dong. Gitu. Maksudnya tidak percaya sama 5-5-nya gitu. Ya, masa gitu. Ya silakan aja dibedah. Tapi kalau dibilang MK mainannya Jokowi gini-gini, kita rasa argumen itu ya masih banyak celah gitu. Orang bodoh sih bisa dikomporin gitu, tapi orang berpikir ya enggak gitu. Tidak segoblok itu. Jadi hukum mana yang dilawan? Ya hukum mana yang ditentang Jokowi? Enggak ada sih. Itu kan MK membuat undang-undang baru sah-sah aja, dari dulu juga banyak gitu. Gitu sih. Dan yang unik gini sih, banyak yang orang-orang di luar sana akhirnya ragu untuk memilih 02 karena banyak cacat dan lain sebagainya. Itu kan yang didengungkan, yang didengungkan media. Padahal saya melihat bahwasanya kalau kita pernah dengar ceritanya Pak Bahli waktu di wawancara dalam sebuah podcast, dan menurut saya itu adalah informasi A1 yang orang dalam, yang memang diomongin orang dalam untuk mekanisme muncullah Gibran sebagai wapres. Iya. Pada awalnya kan ide besarnya Pak Jokowi kan mempersatukan antara Prabowo dengan Ganjar. Itu sebagai bentuk dari rekonsiliasi, meneruskan apa yang dibangun Pak Jokowi dengan Prabowo, dan pasti menang telak tuh. Iya. Kalau seandainya bersatu kan gitu kan. Iya. Kalau bersatu menang telak dan nggak ada ribut-ribut cebong kampret kayak zaman 19 dulu. Betul. Gitu. Dan itu ide yang bagus menurut saya sebagai orang yang melihat bahwasanya pemerintahan Pak Jokowi di periode yang kedua ini cukup positif. Sampai hari ini beliau punya tingkat kepuasan yang hampir 75%. Jadi itu kan cukup berhasil. Saya lihat ide ini cukup bagus, menyatukan Prabowo dan Ganjar. Tapi ketika itu nggak bisa karena Ganjar mau dicalonin sendiri sama ketua umumnya, Pak Jokowi sendiri menyarankan Erick Thohir mendampingi Pak Prabowo. Karena kan kita lihat kinerjanya Erick Thohir di BUMN dalam membangun PSSI ya kan, yang sebelumnya buruk hari ini masuk 16 besar Piala Asia, itu kan merupakan sejarah juga untuk Indonesia. Tapi yang membedakan adalah proposal yang dibawa oleh Pak Prabowo ini itu ingin anaknya Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran. Jadi Prabowo yang meminta. Jadi bukan Pak Jokowi. Kowe maju karo anakku ndang ben dinasti Kulanggeng, enggak gitu. Jadi sangat berbalik dengan persepsi yang dibangun. Pihak sebelah. Pendukung lain. Ya. Yang meminta malah Pak Prabowo, saya maunya dengan Mas Gibran. Ketika ada nama Mas Gibran, ada nama Pak Erick Thohir, itu kan banyak dari koalisi yang ada di pemerintahan itu lebih condong ke Mas Gibran daripada ke Erick Thohir. Maka dari itu bulatlah untuk mengajak Mas Gibran. Padahal kalau kita lihat ya, sebelum Bahlil diwawancari itu, Mbak Puan jauh sebelumnya juga ngomong, ya kita lihat gugatan di MK apakah bisa meloloskan Mas Gibran atau tidak. Mungkin itu bisa jadi ide kita untuk memajukan Pak Ganjar dengan Mas Gibran. Nah, saya lihat bahwasanya majunya Gibran ini, kalau dia sama Prabowo itu diserang dari 3 dan 1 karena suaranya kan kalah mereka. Tapi ketika Gibran ini mau dipinang Anies atau mau dipinang si Ganjar, mungkin nggak ada ribut kayak gini. Jadi aku lihat bahwasanya ada big design dari orang-orang yang takut kalah hari ini, makanya diseranglah Gibran dengan banyak hal yang negatif, sehingga banyak orang yang ragu untuk memilih Mas Gibran sebagai cawapres. Dan itu yang hari ini sebagai keresahan, sebagai orang Kristen, tidak banyak pendeta yang berani ngomongin ini di depan publik. Padahal sudah tinggal beberapa hari lagi dan tanggal 14 nanti akan menentukan ke depannya Indonesia ini akan dipimpin oleh nahkoda yang seperti